Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang dimuliakan Allah, rekan-rekan guru asatid yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu dan santri yang kami banggakan, yang kami cintai, anak-anak sekalian. Marilah intinya kita memuji, mensyukuri rahmat hidayah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapunten karena ini terakhir dan saya mewakili rekan-rekan ya. Kalau di acara ini sambutannya saya nanti di selanjutnya Ustaz Iri. Ibu Bapak, setelah ini mungkin kita tidak bertemu lagi di acara yang seperti ini ya, maka izinkanlah kami sedikit panjang. Yang pertama, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, 3 tahun sudah panjenengan memberi amanah kepada kami, maka pada hari ini kami yang pertama mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya kami dalam memerintah, mendidik tidak sekedar mengajar ya. Ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya berharap sekali Bapak Ibu sekalian kerso memberikan maaf kepada kami. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, jangankan kok saya, Rasulullah yang maksum, yang oleh Allah dijaga dari segala kesalahan, menjelang akhir usianya beliau meminta untuk bertemu dengan para sahabat-sahabatnya. Jadi 3 hari beliau sakit, hari ketiga beliau minta dipapah. Beliau berdiri di mimbar, padahal beliau kondisinya belum fit. Maka di hadapan para sahabatnya beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, telah usai aku diperintah Allah untuk menjadi nabi karena Al-Quran telah seluruhnya diturunkan oleh Allah. Maka aku mohon persaksian dari kalian semuanya. Sudahkah aku mengenalkan Allah pada kalian semuanya? Itu kalimatnya Rasul. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, kami menyaksikan. Selanjutnya beliau mengatakan dengan kerendahan hati yang luar biasa, padahal beliau makhluk yang mulia di muka bumi ini, wahai para sahabatku, perhitungan neraka akhirat itu begitu berat, maka aku tidak ingin ada perhitungan di akhirat. Maka aku minta maaf pada kalian semuanya sekiranya
ada hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang kalian tidak berkenan. Aku minta ridho kalian. Beliau mengucapkannya 3 kali. Aku minta ridho kalian. Semuanya terdiam. Sekiranya ada kesalahanku, aku minta dikisos. Karena dikisos di akhirat itu jauh lebih berat. Semuanya terdiam. Maka ada satu, ini sudah saya sampaikan ke anak-anak sekalian, tapi ya seperti itulah anak-anak. Kemarin Novel ya tertidur, April di kamar kecil. Maka saya sampaikan, ya, saya sampaikan. Maka ada satu sahabat, ya Rasul, karena engkau meminta, ya, karena engkau meminta, maka aku sampaikan bahwa dulu pernah temutimu mengenai tubuhku. Maka seandainya itu harus dihisas, aku menuntut hisas. Ini namanya siapa, Bu Aisyah? Bu Asriyah Akasyah, ya. Ini kurang ajar ini. Rasulullah sudah renta, sudah meminta maaf, kok masih minta dihisas, gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah cambuk, minta pada Bilal mengambil cambuk di rumahnya Fatimah. Diambil cambuknya, diberikan. Maka Abu Bakar, ya, Abu Bakar maju terlebih dahulu. Wahai Akasyah, sesungguhnya selama ini aku yang membersamai Rasulullah. Jadi kita tahu, apapun itu kan Abu Bakar yang membersamai. Hijrah itu yang dipilih Abu Bakar. Kalau engkau menuntut, tuntutlah padaku. Rasulullah memberikan tanda, suruh duduk. Abu Bakar duduk, Umar maju. Wahai Akasyah, sesungguhnya dulu memang aku membenci Rasulullah, tapi sekarang kalau ada satu saja yang menyentuh, menyakiti Rasulullah, maka jasadku ini yang akan menjadi tumbalnya. Maka Rasulullah memberi tanda pada Umar. Umar yang emosi itu melihat Rasulullah minta dia duduk, duduklah. Ali maju. Wahai Akasyah, darah yang mengalir pada tubuhku itu sama seperti yang mengalir pada tubuh Rasulullah. Maka limpahkanlah kepadaku. Rasulullah memberi tanda supaya duduk. Maka Akasyah maju. Dan dia, ya Rasul, ketika itu aku ada di bawah. Rasulullah yang di mimbar turun. Dan ketika itu aku tidak memakai baju. Jadi hanya memakai sepinggang ke bawah. Mendengar itu tambah emosi semuanya, termasuk Rasulullah. Wahai Akasyah, jangan keterlaluan, nanti Allah murka. Tapi Rasulullah tetap membuka bajunya. Dan tiba-tiba Akasyah memeluk Rasulullah. Ya Rasul, maafkan aku, ya Rasul, maafkan aku. Hanya dengan cara ini aku bisa menyentuh tubuhmu. Karena orang yang menyentuh tubuhmu, maka dia akan terselamat dari api neraka. Maka semuanya jadi menangis, tersenyum bahagia. Dan setelah itu satu persatu dipeluk oleh Rasulullah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Sultan Al-Fatih juga demikian. Ketika dia diangkat menjadi raja, Sultan dalam usia 20-an tahun, 25-20-an, menggantikan bapaknya yang meninggal, maka dipanggilnya gurunya. Wahai guruku. Maka gurunya dipanggil yang sudah sepuh, yang sudah 10 tahun membimbing dia. Ya. Ada satu yang ingin aku tanyakan yang selama ini mengganjal. Gurunya jawab, silahkan anakku,
Aku tahu yang akan kamu tanyakan. Kenapa engkau dulu menampar aku? Padahal aku tidak salah. Jadi di awal raja itu memasrahkan anaknya kepada guru itu, oleh gurunya ditampar. Al-Fatih tidak berani wadul pada gurunya, pada bapaknya, karena tahu hormatnya bapaknya dengan gurunya itu luar biasa. Kalau dia wadul malah ditambahi. Ya. Gurunya malah balik takok, apa yang engkau rasakan? Wahai guruku, sakit sekali guruku. Aku terdolimi sakit sekali. Maka dijawab, wahai anakku, ketahuilah itu sakitnya didolimi. Aku tahu engkau akan menjadi sultan, maka aku mengajarkan engkau jangan mendolimi karena sakitnya seperti itu. Sakitnya seperti itu. Ini Bapak yang dimuliakan Allah. Maka tuanglah hati Al-Fatih. Maka dia segera memeluk gurunya, bersimpuh kepada gurunya. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Sampai kapanpun seorang murid apabila di hatinya masih ada dendam kepada gurunya, maka terputuslah semua ilmunya. Habitat ilmi, terputus ilmunya. Jadi seandainya lulus di dalamnya ada mangkel karo gurune, maka ilmu-ilmu sudah terputus. Ya. Dan Al-Fatih menanyakan itu karena dia tahu agar dia mengikhlaskan itu. Sesungguhnya dia patuh sekali dengan gurunya karena dia tahu gurunya adalah orang yang alim. Ini Bapak yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah saya mewakili Bapak Ibu guru yang ada di sini. Di SMA ini tidak hanya mengajarkan matematika, kimia, mengaji, tetapi yang sesungguhnya Bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah diutus di muka bumi untuk mengenalkan yang disebut kasih sayang. Nama Allah yang paling kita sebut adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ini saya sampaikan hampir setiap pagi putra panjenengan, ini putra gitu, saya peluk, saya cium. Ya. Saya peluk, saya cium. Saya tahu ada yang meremehkan, terserah, tapi yang jelas saya punya kewajiban untuk mengenalkan pada mereka tentang arti kasih sayang yang selama ini sangat-sangat mahal. Itu selama ini yang kita angkat adalah hukum. Yang kita kedepankan mana yang benar. Padahal di atas itu semuanya ada kasih sayang. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, maka saya berharap sekali untuk anak-anakku, insya Allah Bapak Ibu guru mengikhlaskan apapun yang kalian lakukan. Sebaliknya, apabila kalian tidak mampu mengikhlaskan, maka kalian sendiri nanti yang terputus ilmunya, tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya sering-sering cerita sekali, bahkan mungkin bosan tentang Rasulullah. Karena apa? Itu sosok yang paling gampang. Cara yang paling gampang mengenal Al-Quran adalah lewat kisah-kisahnya Rasulullah. Ya, lewat kisahnya Rasulullah. Dan ini kisah yang belum pernah saya sampaikan ke anak-anak. Menjelang akhir hayat Rasulullah, Fatimah yang tahu di luar ada malaikat Israel dan ada Jibril, ya Rasul itu siapa yang di luar? Itu adalah Israel sahabatku dan Israel dan sahabatku Jibril. Maka Fatimah menangis. Fatimah anak satu-satunya yang masih hidup, ya, menangis. Maka dibisikin, wahai anakku tersayang. Jadi Rasulullah itu non sewu Bapak Ibu itu humble sekali, humble sekali, penyayang sekali. Ya, penyayang. Bahkan ada orang yang hitam yang namanya Yahir, itu budak, maaf bukan,
orang sudah tua, hitam, gampangan ini saya bahasanya lusuh ya, lusuh. Itu suatu hari ke tempatnya Rasulullah, pengen memberi sesuatu, pengen beri minyak pada Rasulullah. Minyak. Dia ini pedagang kecil, bukan orang kaya-kaya. Tidak ketemunya dengan Aisyah. Maka tadi Yair mencari engkau ya Rasul, maka Rasul bergegas. Ya, bergegas di pasar, dagangannya Yair nggak seberapa. Ya. Dari belakang Rasulullah memeluk, ya, memeluk. Terus orang-orang sekitar pada tersenyum karena tahu yang dipeluk Rasulullah. Ya. Karena tahu yang dipeluk Rasulullah, Yair malah tangannya diikat, tangannya Rasulullah dipeluk erat, gini tidak dilepas-lepas gitu. Maka Rasulullah bercanda, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau membeli budak ini enggak? Gitu ya. Ada yang mau membeli budak ini enggak? Gitu. Terus dia menjawab, ya Rasul, aku tidak akan laku, aku sudah tua dan aku lemah gitu. Aku tidak berharga. Rasulullah menjawab, tapi engkau berharga di hadapan Allah. Kehangatannya seperti itu. Jadi anak-anakku, kehangatan itu harus kalian miliki, khususnya terlebih dulu pada orang tua. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Fatimah tadi, maka beliau menangis dan Rasulullah mengatakan, tenanglah wahai anakku, nanti di antara ahliku, ya, engkaulah yang pertama menyusul aku. Maka beliau tersenyum. Terus beliau bersedih lagi, ya Rasul, akhirat itu begitu mengerikan, ya Rasul, nanti aku di mana menjumpai engkau? Engkau adalah kekasih Allah, namamu dengan Allah bersanding. Aku manusia biasa. Nah ini, orang yang sudah diberi kabar surga saja, tapi rendah hati sekali Fatimah. Kita yang belum apa-apa, yang punya ilmu sedikit itu seolah-olah sudah sepantas bersanding pada Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan, wahai Fatimah, nanti di mizan itu penimbangan, aku akan ada di situ. Temui aku di situ. Karena setiap hambaku yang timbangannya kurang, aku akan bersujud pada Allah, minta agar dosanya dikurangi, agar timbangannya setidak-tidaknya amalnya lebih banyak. Kalau engkau tidak menjumpai aku di situ, aku ada di Sirotol. Karena aku akan melihat jangan sampai ada umatku nanti yang kepleset masuk ke neraka. Jangan sampai umatku yang masuk ke neraka. Rasulullah itu sangat sibuk sekali di hari itu. Dan ketahuilah anakku, nanti aku adalah orang yang terakhir masuk ke surga. Orang yang terakhir masuk ke surga. Sampai umatku yang paling akhir. Itu kasih sayang. Kasih sayang yang luar biasa. Itu yang paling utama yang mesti kita kenalkan pada anak-anak kita. Dan itu yang mesti kalian lakukan terhadap orang tua kali. Ya. Maka anak-anakku yang dimuliakan Allah, saya dengan siapapun, apalagi itu adalah orang tua saya, temannya orang tua saya, ataupun guru saya. Saya dengan Pak Ihsan itu dulu gontodolan, ya, ketua PDM. Tapi karena saya pernah ngaji dengan beliau, kalau ketemu saya cium tangan. Kasih sayang, ya. Kasih sayang itulah yang membuat setan kecelik. Kita bisa saja keliru, ya, tak ulangi, kita bisa keliru. Tapi cara yang membuat setan kecelik adalah apabila kita memaafkan dan kita minta maaf. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mewakili rekan-rekan semuanya, karena kita sesungguhnya harapannya satu, idhok mardo illah, berharap ridho Allah. Dan saya meyakini sekali, satu ketika kita akan saling diperhitungkan, tapi saya berharap ketika diperhitungkan kita dalam kondisi saling meridhoi,
saling ridhoi. Saya akan mengatakan, iya, dulu Abel anak yang baik, iya, dulu Adinda anak yang soleh, soleha gitu kan, soleh dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalian pun harus demikian. Bapak Ibu kesal memaafkan kami nih. Anak-anak kesal memaafkan kami. Terima kasih. Dan izinkanlah saya mendoakan untuk diri saya sendiri dan kalian. Menghadapi Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin ya Rabbi. Ihdina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Rabbana ja'alna muslimin wa dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasika wa tub alaina innaka tawwab. Ya Allah, jadikanlah kami muslim, jadikanlah keturunan kami umat muslim. Terimalah tobat atas kami, sesungguhnya Engkau Maha memberi tobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.